Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Akbar dari Teknik Elektro Universitas Mula Warman dengan NIM 18090750009. Di sini saya akan mengerjakan UTS Kecerdasan Buatan. Sebelum kita masuk ke soal, saya akan memperlihatkan kode etik akademik. Yang pertama, saya menyatakan bahwa UTS ini saya kerjakan dengan usaha sendiri. Kedua, saya tidak menyalin jawaban dari sumber manapun. Ketiga, saya bertanggung jawab menjaga agar jawaban UTS saya tidak disalin oleh mahasiswa lainnya. Tertanda Ferry Akbar dengan NIM 18090750009. Oke, mari kita masuk ke soal UTS-nya. Ya, kita masuk ke soal. Soal pertama, sebuah mesin dikatakan cerdas atau kecerdasan buatan kalau memiliki dua hal berikut, yaitu A. Bekal pengetahuan dan kumpulan data atau database. B. Bekal pengetahuan dan kemampuan menalar. C. Bekal pengetahuan dan software terbaru. D. Database dan software terbaru. E. Software terbaru dan kemampuan menalar. Di sini saya memilih jawaban A, bekal pengetahuan dan kumpulan database. Kenapa saya memilih A? Karena kalau B, bekal pengetahuan dan kemampuan menalar. Nah, ini salah, termasuk jawaban yang salah. Karena mesin itu tidak bisa menalar. Kemudian yang C, bekal pengetahuan dan software terbaru. Ini juga salah. Karena mesin dikatakan cerdas itu tidak harus memiliki software terbaru. Dan D juga, yaitu database dan software terbaru. Ini juga salah, karena mesin tidak harus menggunakan software terbaru. Kemudian yang E, software terbaru dan kemampuan menalar. Di sini juga salah, karena mesin dikatakan cerdas itu tidak harus memiliki software terbaru. Dan kemampuan menalar itu tidak bisa dimiliki oleh mesin, hanya bisa dimiliki oleh kecerdasan alami. Jadi saya memilih A, bekal pengetahuan dan kumpulan data atau database. Kemudian kita masuk ke nomor 2. Nomor 2, pernyataan yang salah terkait perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami adalah, di sini kita harus tahu yang ditanyakan itu adalah yang salah. Jadi kita mencari jawaban yang salah. Pertama, yang A, bersifat permanen dan kecerdasan alaminya sering mengalami perubahan. Kemudian yang B, kecerdasan buatan dapat didokumentasikan, kecerdasan alami kreatif dan inovatif. Kemudian yang C, kecerdasan buatan itu pemikiran dapat digunakan secara luas. Kemudian kemampuan berpikir terbatas. Kemudian yang D, kemampuan berpikir terbatas. Kemudian pemikiran dapat digunakan secara luas. E, harus bekerja dengan input-input simbolik menggunakan pengalaman secara langsung. Di sini saya menggunakan C. Saya memilih C, yaitu pemikiran dapat digunakan secara luas, dan untuk kecerdasan alami kemampuan berpikirnya terbatas. Kenapa saya memilih C? Karena jika saya memilih A, yaitu kecerdasan buatan itu bersifat permanen dan kecerdasan alami sering mengalami perubahan. Ini adalah jawaban atau pernyataan yang benar, sedangkan kita disuruh cari pernyataan yang salah. Kemudian B, dapat didokumentasikan. Kemudian kreatif dan inovatif. Ini juga termasuk pernyataan yang benar. Dan yang D, untuk kecerdasan buatan kemampuan berpikir terbatas. Dan kecerdasan alaminya, pemikiran dapat digunakan secara luas. Ini juga termasuk pernyataan yang benar. Sedangkan kita harus mencari pernyataan yang salah. Kemudian yang E, harus bekerja dengan input-input simbolik. Kemudian untuk kecerdasan alaminya, menggunakan pengalaman secara langsung. Ini juga termasuk pernyataan yang benar. Jadi, pernyataan yang salahnya yaitu adalah C, pemikiran dapat digunakan secara luas. Dan kemampuan berpikir terbatas. Oke, kemudian kita masuk ke nomor 3. Soalnya seperti ini. Terdapat
3 orang dokter dan 3 orang penduduk asli yang kanibal. Mereka harus menyeberang ke sisi sebelah sungai dengan menggunakan perahu, sebuah perahu. Perahu hanya boleh berisi penumpang maksimal 2 orang. Jumlah kanibal tidak boleh lebih banyak dari jumlah dokter di salah satu sisi. Jika tidak, maka dokter tersebut akan dimakan oleh kanibal. Bagaimana cara menyeberang ke 6 orang tersebut sehingga semua dapat selamat sampai di sisi sungai seberangnya? Selesaikan dengan algoritma BFS dan DFS. Ini adalah contoh gambarnya. Ini adalah tujuannya. Ini adalah keadaan awalnya. Di sini saya akan jelaskan gamenya langsung. Oke, kita mulai gamenya. Yang pertama itu kanibal masuk dengan kanibal. Kemudian kanibal keluar. Kemudian kanibal satu kembali lagi. Kemudian kanibal ketiga masuk. Kemudian kanibal keluar. Kemudian kanibal kembali lagi. Kemudian dokter masuk. Kemudian dokter keluar. Kanibal dan dokter masuk. Kemudian kanibal keluar. Dokter masuk. Dokter keluar. Kanibal masuk. Kemudian kanibal masuk. Kanibal keluar. Kemudian kanibal masuk. Kanibal keluar. Nah, seperti itu gamenya. Dari percobaan game yang tadi kita lakukan, kita asumsikan bahwa A itu adalah jumlah dokter di sisi kanan sungai, B jumlah kanibal di sisi kanan sungai, C jumlah kapal di sisi kanan sungai. Jika 0 berarti kapal berada di sisi kiri sungai. Kemudian kita membuat tabel dari state space-nya atau ruang keadaannya. Tadi kita kan tentukan A itu adalah jumlah dokternya, B jumlah kanibalnya, C jumlah kapal atau perahunya. Nah, dari state space ini, ruang keadaan ini, tabel ini, kita lakukan ini untuk membuat tree-nya. Nah, dari percobaan tadi yang kita lakukan game tadi, kita mendapatkan yang pertama itu 331. Kemudian sampai ke goals-nya kita mendapatkan 000. Jadi initial state-nya atau keadaan awalnya 331 dan goals-nya atau tujuannya itu 000. Kemudian dari tabel ini kita membuat tree dari BFS-nya. Seperti ini tree-nya. Jadi BFS itu atau breadth first search itu algoritma yang melakukan pencarian secara melebar. Dari tabel di atas kita menentukan tree-nya seperti ini. Kita inisialkan ini adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U,
VW, XY. Ini adalah goals-nya. Kemudian dari tree ini kita buat algoritmanya. Nah, algoritmanya seperti ini. Open, A, close. Evaluasi open, B, C, D, E, F, close A. Maksudnya, ketika kita evaluasi A, maka akan terbuka B, C, D, E, F, dan A akan tertutup. Kita melakukan percobaan tersebut sampai ke bawah, sampai kita menentukan solusinya di evaluasi Y. Nah, kemudian ini adalah algoritma dari BFS-nya. Kemudian kita ke bawah, kita lihat algoritma DFS-nya. Nah, algoritma DFS ini adalah algoritma yang melakukan pencarian secara berdasarkan kedalamannya. Nah, tree-nya hampir sama dengan yang tadi. Kita buat A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Nah, dari tree tersebut kita mendapatkan algoritmanya seperti ini. Open A, close. Evaluasi A, open, B, C, D, E, F, close A. Ini algoritmanya sama dengan yang BFS tadi. Hanya dia menggunakan jalan yang terpendek atau cara yang terpendek. Nah, untuk evaluasinya tidak banyak seperti BFS. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.